Pada pagi hari ini, izinkan saya, Freddy, selaku host atau moderator pada kesempatan kali ini, yang akan memandu webinar pada pagi hari ini, yang akan sebentar lagi akan kita mulai. Sebelum kita mulai, saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta yang baru hadir di ruang Zoom ini untuk jangan lupa melakukan registrasi dengan melakukan scan terhadap QR code yang sudah di-share kepada Ibu Bapak sekalian yang ada di layar Anda sekalian. Baik, topik kita pada pagi hari ini terkait problematik perbedaan tafsir oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Nah, diskusi kita akan dipandu atau akan dipantik oleh narasumber yang sangat luar biasa, Profesor Galang Asmara. Nanti saya akan perkenalkan siapa Profesor Galang Asmara kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, topik kita kali ini sangat menarik, Ibu Bapak sekalian. Ini adalah topik yang sebenarnya secara politik itu sudah selesai dibahas, tetapi isu yuridisnya itu masih berlangsung hingga sekarang. Kita tahu bahwa semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat bifurkasi dari lembaga kekuasaan kehakiman kita. Terdapat dua pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, dua lembaga ini kebetulan sama-sama menjalankan kewenangan yang hampir sama, yaitu melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan. Hanya saja terdapat perbedaan. Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya, uji konstitusionalitas. Sedangkan Mahkamah Agung itu menguji legalitas, yaitu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, tetapi belakangan kita itu kembali mencuat isu mengenai ini tafsir antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung di dalam judicial review itu seperti apa? Apakah yang lebih diikuti itu adalah tafsir dari Mahkamah Konstitusi atau yang lebih diikuti itu tafsir dari Mahkamah Agung atau seperti apa? Nah, untuk itu pada pagi hari ini diskusi atau materi itu akan dibawakan oleh Profesor Galang Asmara. Jadi saya akan perkenalkan Prof. Galang terhadap Anda sekalian. Saya akan bacakan kurikulum atau biodata dari Prof. Galang. Jadi ini kalau saya baca satu persatu ini sangat panjang. Jadi saya izin Prof. Saya izin mungkin saya akan membaca secara singkat ya Prof ya. Karena biodatanya panjang sekali dan banyak sekali yang harus saya ini. Jadi saya highlight saja. Baik, Profesor Dr. Galang Asmara, SH MHum. Beliau ini merupakan guru besar di dalam bidang ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Beliau mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat. Fakultas sarjana hukum beliau itu diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kemudian S2 atau program pasca sarjana Magister Hukum beliau peroleh dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dan program doktor ilmu hukum beliau peroleh dari Universitas Airlangga Surabaya. Perlu kita ketahui bahwa Prof. Galang Asmara itu mulai aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mataram itu sejak tahun 1991. Nah, sejak mulai mengajar, Prof. Galang itu juga sudah memangku beberapa jabatan struktural, mulai dari Sekretaris Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 90 sampai 93, pernah menjadi sebagai Wakil Ketua Program Magister Ilmu Hukum FH Universitas Mataram, kemudian pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, ini 2 periode, 2006-2011, kemudian 2011-2014, dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram, dan saat ini hingga 2026 nanti itu sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Mataram. Selain itu,
Prof. Galang itu juga aktif di berbagai organisasi. Salah satunya itu sebagai pengurus Lembaga Perlindungan dan Bantuan Hukum atau Legal Aid and Protection Institute, itu di Kor Pegawai, Korpri, NTB. Kemudian sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, ini di pengurus pusat. Tadi saya sudah konfirmasi 2 tahun belakangan beliau aktif sebagai ketua di pengurus pusat APHTN. Kemudian sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Etik Persatuan Perawat Nasional Indonesia, pernah juga sebagai Ketua Majelis Kehormatan PPNI Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini sebagai Ketua dari tahun 2022 hingga 2007 nanti, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dari 2010 hingga sekarang ini, dan juga mulai dari tahun 2015 hingga sekarang itu sebagai Ketua Pengurus Balai Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang itu juga sebagai mediator yang bersertifikat. Selain itu, Prof. Galang itu sangat di berbagai organisasi masyarakat. Pernah sebagai pengurus Majelis Adat Sasak, ya, itu hingga sekarang, bahkan sebagai pengurus besar Nahdlatul Watan, sebagai pengurus Balai Mediasi, dan juga pengurus MUI Provinsi NTB. Nah, karena sudah berpengalaman mengabdi di bidang pendidikan, beliau ini juga sudah menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Ini yang sudah ketiga kali, baik yang 10 tahun di tahun 2004, kemudian yang 20 tahun di 2012, dan yang terakhir 30 tahun di tahun 2023 yang lalu. Nah, informasi juga bahwa Prof. Galang ini punya salah satu keahlian, karena beliau itu salah satu profesor yang spesifikasi atau keahliannya menulis tentang kedudukan ombudsman di hukum tata negara Indonesia. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengkaji mengenai hukum lembaga negara, khususnya kedudukan ombudsman, ada satu buku yang sudah ditulis oleh Prof. Galang, dan itu sangat luar biasa. Materi-materinya, gaya bahasanya itu sangat memudahkan bagi kita untuk membacanya. Baik, Prof. Galang, izin saya nanti Prof. punya waktu mulai dari sekarang hingga nanti pukul kurang lebih 9.20 atau bisa lebih cepat untuk pemaparan materinya. Sesudah 9.20 nanti kita punya waktu sampai 10.20 waktu Indonesia Barat untuk melakukan tanya jawab. Begitu, ya Prof. Baik, Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Prof. Galang untuk menyampaikan materi. baik. Terima kasih Mas Freddy sebagai moderator kita dalam webinar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelum saya menyampaikan materi dalam kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Kepada teman-teman kami yang muslim, mari kita juga sampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat darinya. Kemudian saya ingin eh, menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang pada kesempatan pagi hari ini dalam webinar ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi, dan ini tentu merupakan suatu kehormatan bagi saya dan tentu sangat bermanfaat bagi saya sendiri karena bisa berdiskusi, mengamalkan ilmu dan bertukar ilmu sesama teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya menyampaikan, juga saya mohon nanti di share screen materi saya supaya saya bisa menyampaikannya
secara sistematis dan komprehensif. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, segenap serta webinar yang saya banggakan, saya diberi tugas untuk menyampaikan makalah atau materi yang pada waktu itu sebetulnya dibebaskan. Yang penting materinya itu tidak jauh dari apa yang menjadi concern kita di dalam pertemuan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Dan saya kemudian sampai pada suatu keinginan untuk menyampaikan problematik perbedaan penafsiran Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam perkara judicial review. Hal ini sangat saya pentingkan, terutama kita kaitkan dengan persoalan-persoalan akademik yang muncul di dalam konteks ini. Meskipun tadi oleh moderator mengatakan bahwa ini sebetulnya secara politik sudah selesai, tetapi secara akademik itu kan ini perlu menjadi perbincangan kita pada masa-masa yang akan datang, karena ini ada problem yuridis dan problem akademik sebetulnya kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Namun sebelum lebih lanjut saya menyampaikan apa isi dari makalah ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Mohon ditayangkan next pada PowerPoint nomor 2, Mas Adam. Ya. Ke Bukit Tinggi kita makan nangka, nangka dimakan enak rasanya. Selamat pagi Tuan dan Puan semua, semoga Tuan dan Puan sehat dan bahagia. Ya, baik. Tapi saya kok tidak mendengar ada yang mengatakan cekap gitu kan. Ya, mungkin karena di mute. Alhamdulillah. Cakep, Prof. Ya. Kalau sudah ada yang mengatakan begitu, nanti di akhir dari pertemuan ini juga saya akan menyampaikan pantun juga. Tolong diingatkan saya Mas Adam nanti. Baik, next. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah mendengar juga bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita sekarang ini ada perubahan di dalam komposisi kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan. Kalau di dalam teori politika itu yudisial atau yudikatif. Jadi ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kita menganut teori itu walaupun tidak secara penuh gitu kan. Sehingga kita memiliki lembaga yang namanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, yudikatif lembaga peradilan di dalam sistem ketatanegaraan kita, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diamandemen, sekarang itu terdiri atas 2 lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu tertuang di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, rupanya Mahkamah Konstitusi ini tidak ada lingkungan peradilan di bawahnya. Tidak seperti Mahkamah Agung yang disebutkan tadi, yang mana di bawahnya itu ada beberapa lingkungan peradilan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada lingkungan peradilannya, jadi hanya satu gitu. Walaupun sekarang ini ada kerjasama kita dalam rangka persidangan sebagainya dengan universitas-universitas negeri terutama di Indonesia, sehingga kita memiliki Vicon, dan saat ini juga kita lakukan seminar ini sebetulnya melalui video conference yang dikelola oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat pasal 24 ayat 2 ini berbeda dengan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman pada sebelum Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen atau diubah. Kalau dulu kita memiliki hanya satu lembaga peradilan tertinggi
atau pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung. Dulu kita katakan bahwa Indonesia memiliki sistem kekuasaan kehakiman unity jurisdiction, satu kesatuan pengadilan, satu pengadilan tertinggi gitu, itu Mahkamah Agung. Tetapi dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 yang sekarang setelah amandemen itu terjadi pergeseran, terjadi perubahan kekuasaan kehakiman kita dari unity jurisdiction menjadi duality jurisdiction. Next. Nah, ini kalau kita gambarkan, akhirnya kekuasaan kehakiman yang ada sekarang ini adalah seperti ini. Ya, jadi ada Mahkamah Konstitusi dan ada Mahkamah Agung. Nah, di situ di tengah itu ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini memang dimasukkan di dalam bab tentang kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi sebetulnya itu tidak termasuk sebagai kekuasaan kehakiman menurut saya. Ada orang yang mengatakan bahwa itu termasuk dalam kekuasaan kehakiman. Ya, karena ada di dalam bab itu. Tapi menurut saya kalau dilihat dari fungsinya, Komisi Yudisial ini bukan mengadili secara hukum. Jadi tidak menghakimi seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tapi itu adalah lembaga peradilan etik. Jadi itu alat ukurnya nanti di dalam menguji adalah perilaku hakim itu dengan etika. Jadi sebetulnya kalau dari segi fungsi dia bukan lembaga yudisial, kekuasaan yudisial seperti yang dimaksudkan oleh Trias Politika itu. Jadi menjadi dua sekarang. Next. Nah, dua kekuasaan kehakiman ini dalam sistem ketatanegaraan kita itu diberi kewenangan, diberikan fungsi atau kompetensi yang berbeda. Ya memang harus berbeda gitu kan. Mahkamah Agung itu diberi fungsi yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Itu pasal 24A ayat 1. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ini kewenangannya. Sebetulnya ada satu kewajiban lagi yang lain yang tertuang di dalam ayat yang berbeda dari pasal 24 ini. Tapi saya tunjukkan yang ini saja dulu untuk menunjukkan adanya perbedaan ya fungsi antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang menarik di sini adalah selain berbeda, ada perbedaannya, tapi ada juga persamaannya, yaitu sama-sama kedua lembaga ini diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang kita kenal dengan judicial review. Nah, cuma saja Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda kompetensinya di dalam menguji peraturan perundang-undangan, seperti yang tadi juga disebutkan oleh moderator bahwa kalau Mahkamah Agung itu hanya menguji atau menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi ada banyak peraturan perundang-undangan kita yang di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah, kemudian peraturan apa namanya itu yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, itu diuji oleh Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi menurut ketentuan undang-undang dasar ini, MK ini hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sebetulnya di sini ada persoalan, kenapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak disebutkan di sini gitu. Menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, padahal peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu kedudukannya sejajar dengan undang-undang karena materinya memang materi undang-undang. Oleh karena itu disejajarkan dia. Tetapi tidak disebutkan di situ. Nah, persoalannya kemudian muncul dalam praktik ketatanegaraan, siapa yang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Nah, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan MK itu berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sehingga sebetulnya ketentuan di dalam pasal 24C ayat 1 ini sebetulnya sudah ada modifikasinya atau ditambah normanya
oleh peraturan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu diuji juga oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Mengujinya adalah dengan Undang-Undang Dasar. Sebenarnya ada satu lagi persoalannya, yaitu ketetapan MPR. Itu siapa yang mengujinya? Karena itu juga tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 90. Karena ketetapan MPR itu juga adalah termasuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Next. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau kita lihat di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu, yang disebut dengan peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada TAP MPR di bawahnya. Baru kemudian undang-undang, garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan daerah kabupaten kota. Ini menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Kalau sebelumnya ada juga peraturan-peraturan yang mengatur tentang hierarki perundangan ini, tetapi rumusan juga berbeda. Ya, jadi udah beberapa kali sebetulnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini berubah. Tapi sekarang yang menjadi hukum positif kita adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan menyebutkan bahwa inilah hierarki atau jenis peraturan perundang-undangan di dalam sistem perundang-undangan kita. Tapi yang pasal 7 ini hanya menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dalam kedudukan hierarkis ya. Hierarkis itu artinya bahwa yang paling atas itu Undang-Undang Dasar kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain yang ada di bawahnya seperti TAP MPR, undang-undang dan seterusnya. Begitu juga TAP MPR itu lebih tinggi kedudukannya dengan undang-undang dan yang lainnya di bawahnya, tapi dia berada di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi itu bersifat hierarkis. Tapi ternyata Undang-Undang 12 tahun 2011 ini menyebutkan bukan hanya itu yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Yang pasal 7 itu yang disebutkan secara hierarkis, ada dalam hierarkis. Tapi ada juga yang tidak termasuk di dalam hierarkis itu, yaitu di dalam pasal 8-nya dalam Undang-Undang 12 itu. Di situ juga menyebutkan banyak sekali jenis peraturan perundang-undangan sebenarnya. Misalnya ya peraturan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, peraturan MK, BPK, BI, Menteri. Ya. Kemudian termasuk juga adalah peraturan kepala daerah seperti peraturan gubernur, peraturan itu termasuk juga kemudian kepala desa bahkan gitu kan. Nah, banyak sekali. Nah, kalau kita kaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung itu tadi dan Mahkamah Konstitusi, maka kita lihat Mahkamah Konstitusi sebetulnya sedikit, ya lebih sedikit peraturan perundang-undangan yang diujinya, yaitu hanya undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, dan ditambah lagi dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi Mahkamah Agung itu lebih banyak dia kalau kita lihat, yaitu dia menguji peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden, perda, ya, provinsi maupun kabupaten, kemudian peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, MA yang disebutkan di dalam pasal 8 itu, bahkan menguji peraturan kepala desa, peraturan daerah, peraturan DPRD gitu kan. Jadi banyak sekali fungsi daripada MA itu kalau kita lihat. Sehingga kita simpulkan bahwa sebetulnya keduanya memang memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan, cuma derajat dan tingkatan yang diujinya itu berbeda. Nah, Mahkamah Konstitusi menguji peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya daripada Mahkamah Agung, yaitu undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, seperti itu. Next. Nah, ternyata adanya perbedaan kompetensi kedua lembaga peradilan kita ini di dalam menguji peraturan perundang-undangan, dalam praktik ketatanegaraannya atau dalam implementasinya terjadi persoalan, terjadi masalah yang akhir-akhir ini kita sendiri, kita semua ini sudah melihat adanya problem gitu kan, adanya masalah yang ditimbulkan oleh kedua mahkamah ini ya, di dalam putusannya. Kita melihat ada banyak putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini kan persoalan bagi kita.
Kenapa dua mahkamah ini yang sama-sama merupakan lembaga peradilan tertinggi, yang kedudukannya sederajat, itu kok berbeda di dalam menafsirkan sesuatu isu hukum, suatu peristiwa hukum tertentu. Padahal mereka adalah para hakim-hakim yang sudah pada tingkat tertinggi. Tapi kenapa terjadi perbedaan pandangan yang menimbulkan kemudian perbedaan putusannya antara kedua lembaga ini? Dalam pikiran kita yang sebenarnya tidak perlu terjadi begitu gitu kan? Karena kalau kita lihat teori Hans Kelsen misalnya tentang pertanggaan kaidah, ya suatu peraturan yang lebih tinggi itu menjadi dasar peraturan lebih rendah. Semua peraturan lebih rendah tadi yang sudah kita ungkapkan tadi itu harus didasarkan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dalam konteks ini seharusnya gitu kan semua peraturan itu ada dalam satu garis penafsiran, dalam satu garis makna, dalam satu garis politik gitu kan. Jadi harus mulai dari atas sampai ke bawah itu harus sinkron gitu, tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi kenapa kemudian di dalam menerapkan judicial review ini, kedua lembaga ini sering terjadi perbedaan pandangan. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, putusan, bahkan terjadi kontradiksi atau terjadi konflik norma. Karena masing-masing ini kan akhirnya putusannya itu menjadi norma tersendiri. Gitu. Apalagi kalau dia memutus sesuatu yang tidak ada di dalam peraturan, misalnya kemudian dia menciptakan hukum, made judgment law gitu kan. Nah, itu kemudian menjadi norma. Nah, dengan perbedaan ini maka terjadi konflik norma. Ada beberapa putusan MK dan MA yang bisa kita jadikan sebagai contoh di dalam hal ini untuk melihat terjadinya perbedaan pandangan dan terjadi konflik norma, terjadi putusan yang berbeda ya antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Pertama kita bisa sebagai contoh itu saya di sini menyebutkan yang 4 saja, tentu banyak yang lain lagi, tapi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan itu yang terjadi kontradiksi ya. Saya melihat misalnya pertama itu putusan nomor 30 Undang-Undang PUU nomor PUU garis 16 tahun 2018. Jadi putusan MK nomor 30 tahun 2018 ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 65 tahun 2018. Ini kaitannya dengan keanggotaan atau syarat untuk menjadi anggota DPD. Nah, kalau menurut putusan 30 ini, menurut putusan MK, pengurus parpol yang jadi anggota DPD itu dilarang untuk menjadi anggota DPD. Jadi kalau dia menjadi pengurus parpol tidak boleh mendaftarkan diri menjadi anggota DPD, gitu kan? Kecuali kalau dia mengundurkan diri. Gitu. Tetapi sebaliknya putusan Mahkamah Agung itu memperbolehkan pengurus parpol menjadi anggota DPD. Nah ini kan menjadi konflik. Satu lembaga mengatakan tidak boleh, lembaga yang lain mengatakan boleh. Nah ini kasusnya sebagaimana mungkin saudara-saudara, bapak-bapak ibu sekalian pernah mendengar yaitu kasus Oso gitu kan, Sabta Odang itu gitu. Yang dulu beliau mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi anggota DPD. Gitu kan. Sementara beliau sebetulnya adalah pengurus partai politik Hanura kalau tidak salah. Gitu kan. Nah, karena di dalam peraturan pada waktu itu tidak ada masalah. Akhirnya kemudian mendaftarkan diri dan terdaftar. Dalam jangka waktu masa pendaftaran itu, dia mendaftarkan diri dan didaftarkan oleh KPU. Tapi belakangan kemudian ada yang keberatan rupanya kalau anggota DPD itu, anggota pengurus partai itu bisa menjadi anggota DPD. Kemudian ada yang judicial review undang-undang tentang pemilu waktu itu, yang kemudian mempersoalkan kenapa anggota partai politik itu bisa menjadi anggota DPD. Bukankah itu akan menjadi ada konflik of interest-nya itu nanti? Ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di situ ada pasal yang menyebutkan memang di situ ada persyaratan pembatasan untuk menjadi anggota DPD itu ya, beberapa jabatan itu tidak boleh itu, sehingga mereka yang melakukan itu harus mengundurkan diri, tetapi tidak disebutkan DPD. Sementara penggugat ini menganggap bahwa menjadi anggota parpol itu harus mengundurkan diri juga gitu kan.
Nah, ternyata oleh Mahkamah Konstitusi gugatan itu diterima begitu kan. Diterima atau dikabulkan sehingga tidak boleh untuk menjadi anggota DPD. Itu kan. Nah, Sabta Odang yang kebetulan sudah mendaftarkan diri di situ oleh KPU disuruh untuk mengundurkan diri gitu kan. Suruh mengundurkan diri dan KPU sendiri kemudian segera merealisasikan putusan MK itu dengan peraturan KPU gitu pada waktu itu gitu kan, yang kemudian menyebutkan bahwa anggota DPD, anggota parpol tidak boleh untuk menjadi anggota DPD. Begitu bunyi di dalam peraturan KPU-nya itu gitu kan, sehingga yang tadinya Oso ini mendaftarkan diri dicoret oleh KPU ini gitu kan. Nah itu. Nah ini menimbulkan keberatan dari Sabta Odang Oso itu sendiri. Kenapa dicoret? Tidak boleh dong begitu kan. Nah karena apa? Karena dulu waktu saya mendaftar itu tidak ada ketentuan bahwa itu tidak boleh gitu kan. Nah kemudian peraturan KPU yang mencantumkan tentang syarat itu tidak bolehnya parpol itu kemudian menimbulkan coretan terhadap menggagalkan Sabta Odang itu atau USU itu untuk menjadi untuk Didi. Nah itu kemudian digugat, ya kan? Digugat oleh USU sendiri ke Mahkamah Agung. Itu kenapa saya tidak boleh begitu kan? Padahal waktu saya mendaftar dulu boleh, gitu kan? Nah ini peraturan KPU ini tentu salah gitu kan? Nah itu. Nah ternyata Mahkamah Agung mengabulkan permohonan itu karena apa? Karena memang waktu mendaftar USU itu pada waktu belum ada ketentuan itu. Itu kan tidak disebutkan DPD itu sebagai salah satu jabatan. Ada apa parpol itu menjadi anggota parpol itu sebagai salah satu hal yang tidak boleh eh, ketika menjadi anggota DPD gitu kan. Tidak ada itu. Nah, tetapi kemudian berikutnya ada putusan MK belakangan setelah pendaftaran. Nah, ini dianggap tidak adil dan tidak benar oleh USU dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan dasar bahwa itu melanggar aturan MK sendiri yang menyebutkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan suatu putusan tidak boleh berlaku surut gitu. Begitu juga di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan P3 itu juga ada asas di situ tidak boleh berlaku surut. Nah, sementara putusan MK itu kan sudah lewat baru muncul. Nah, itu yang dipakai dasar oleh KPU menetapkan peraturan KPU itu. Nah, itu dianggap oleh mereka itu bertentangan dengan asas retroaktif, asas tidak boleh berlaku surut itu. Nah, sehingga di sini akhirnya Mahkamah Agung memperbolehkan pengurus parpol itu. Tetapi di lain pihak MK tetap melarang. Nah, ini kan menimbulkan konflik gitu kan pada waktu itu antara MA dengan MK, kemudian juga pemerintah sendiri. Sehingga pada waktu itu Presiden sendiri melalui Sekretaris Negara Pratikno itu kemudian meminta supaya KPU tidak mencoret dan memasukkan kembali nama USU gitu. Tetapi KPU sendiri tetap bertahan bahwa ini dalam rangka melaksanakan putusan MK gitu kan yang berlaku final and legal binding dan erga omnes yang harus dia patuhi. Cuma persoalannya kan karena itu tidak berlaku surut. Tetapi kenapa harus dicoret? Ini kan problem hukum sendiri bagi kita gitu kan. Yang kemudian perlu kita tuntaskan sebetulnya kalau dari segi asas gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah putusan nomor 70 PUU tahun 2024 yang baru-baru saja kita sama-sama mendengar. Di dalam putusan MK ini itu mendukung usia minimal yang dituangkan di dalam peraturan KPU dan juga undang-undang itu terhitung sejak penetapan menjadi calon kan begitu kan. Nah, tapi sebelumnya itu sebetulnya mengapa ada putusan ini, ada satu putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024. Ya, di situ menyebutkan bahwa usia minimal sebagai calon kepala daerah itu terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Nah, mengapa putusan Mahkamah Agung ini muncul bunyinya seperti ini pada waktu itu? Karena ada orang yang mau dicalonkan menjadi kepala daerah, tetapi kalau mengikuti aturan KPU itu tidak bisa gitu kan, karena di dalam aturan KPU itu disebutkan penghitungan usianya itu adalah pada waktu mendaftar. Nah, ini kan akhirnya tidak mungkin dia akan mendaftarkan diri karena masih kurang umurnya, tetapi akan mungkin mendaftarkan diri kalau umpamanya nanti penghitungan batas usia minimal itu pada waktu pelantikan.
Nah, ini kan hal yang memungkinkan kemudian nanti akan didaftarkan kalau ini pasal ini dirubah kan begitu kan. Cuma apakah bisa merubah pasal ini? Nah, usut punya usut ternyata di dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah itu sebetulnya tidak ada ketentuan secara pasti di situ menyebutkan kapan sebetulnya dihitung gitu kan, tidak disebutkan di situ kapan sebetulnya dihitung usia itu gitu kan, apakah pada waktu pendaftaran atau setelah itu, tidak disebutkan, hanya disebutkan di situ secara umum bahwa untuk menjadi atau untuk mendaftarkan atau didaftarkan seseorang menjadi kepala daerah, calon kepala daerah, wakil kepala daerah itu syarat minimal, syarat usianya itu minimal 30 bagi gubernur, 25 bagi itu aja. Nah, sehingga penggugatnya ini menganggap bahwa putusan MK, putusan KPU, peraturan KPU yang menyebutkan usia minimal dihitung dari pada waktu mendaftar itu berarti salah gitu kan, bertentangan dengan undang-undangnya. Nah, kemudian terjadi kecurigaan kepada waktu itu ya, kemudian ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi, sebetulnya yang mana yang benar itu kan menurut dalil orang yang ini yang menggugat itu bahwa seharusnya dihitung dari sejak penetapan menjadi calon gitu kan. Nah, kemudian MK sendiri menetapkan bahwa eh, apa namanya, untuk menjadi syarat kepala daerah itu harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang disebutkan yang dibuat oleh legislatif, karena itu adalah hak prerogatif dia atau open legal policy-nya, sehingga apa yang ditentukan oleh undang-undang ya itulah yang harus diikuti, bukan dengan menambah norma baru sejak penetapan menjadi calon seperti yang diinginkan oleh penggugat kan, oleh pemohon gitu kan. Nah, menurut MK, ketentuan di dalam undang-undang tentang pilkada itu sebetulnya sudah jelas dan terang benderang di situ, tidak bisa ditafsirkan lain, bahwa yang dimaksud di situ adalah usia minimal itu dihitung sejak penetapan menjadi calon. Ya, karena untuk menjadi calon katanya di situ. Nah, itu sehingga memperkuat sebetulnya apa yang dituangkan di dalam putusan atau di dalam peraturan KPU, dan juga mempertegas makna daripada undang-undang, sehingga berbeda sekarang antara putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung dia menyebutkan pelantikan, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu sejak penetapan menjadi calon. Nah, ini kan kemudian kan kita tahu persoalan ini menimbulkan problem kan pada waktu itu, sehingga terjadi demonstrasi-demonstrasi. Karena apa? Karena DPR ingin membuat satu undang-undang yang sebenarnya kemudian keinginannya lebih mengarah kepada keinginan untuk syarat sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Mahkamah Agung. Nah, ini kemudian menimbulkan kecurigaan-kecurigaan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga kita tahu menjadi peristiwa yang luar biasa kemarin untuk mengawal putusan MK ini gitu kan. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada putusan 24 tahun 2024, itu MK itu memutuskan bahwa pejabat tata usaha negara atau badan tata usaha negara itu tidak dapat mengajukan peninjauan kembali PK gitu kan. Yaitu ada atas suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nggak boleh PK gitu kan pejabat. Kenapa? Karena eh, tugas daripada pemerintah karena itu adalah melindungi masyarakat. Sehingga jangan kemudian mengajukan PK dan harus ada akhir dari suatu. Nah, putusan ini oleh Mahkamah Agung tidak diikuti ya, karena dalam putusan-putusan sebelumnya dan kemudian ada putusan terakhir 13 tahun 2024, MA tetap memperkenankan badan atau pejabat tata usaha negara itu mengajukan peninjauan kembali. Jadi di sini ada kontradiksi. Di satu pihak putusan MK menyebutkan tidak boleh badan atau pejabat tata usaha negara itu untuk mengajukan PK, tetapi di lain pihak Mahkamah Agung boleh mengajukan. Nah, saya kemarin coba menanyakan kepada Hakim Agung, mengapa itu dapat? Ya karena begini, kita juga harus melindungi kepentingan pemerintah gitu kan. Kalau umpamanya itu ternyata ada novum, berikutnya diketahui bahwa itu perbuatan itu didasarkan suatu perbuatan kebohongan, dualing bedroh misalnya gitu kan, ada kejahatan di situ. Contohkan juga tanah misalnya kemarin di Bandung itu gitu kan, yang memenangkan privat sebetulnya, tetapi kemudian Mahkamah Agung apa Mahkamah Agung dimintakan untuk meninjau kembali. Nah, kalau umpama mengikuti Mahkamah
konstitusi itu tidak bisa. Padahal diketahui bahwa surat-surat tanah pada waktu itu pemalsuan semua yang dijadikan dasar. Nah ini kalau umpamanya tidak bisa PK, ya Badan Tata Usaha Negara, maka tanah negara itu akan beralih kepada swasta, akan beralih kepada privat gitu kan. Nah oleh karena itu Mahkamah Agung tidak mengikuti itu, dikatakannya putusan 24 ini itu unexecutable gitu kan, tidak bisa diterapkan begitu kan. Nah sehingga terjadi pandangan yang sampai sekarang terjadi perbedaan. Kemudian contoh lain misalnya ada putusan MK 34 tahun 2013 itu tentang pengajuan PK oleh apa namanya oleh eh, warga negara gitu seorang untuk perbuatan pidana. Nah, untuk menurut putusan MK ini untuk pidana itu boleh berkali-kali begitu kan, sedangkan untuk perdata atau negara tidak, gitu kan. Tetapi SEMA sendiri berpedoman pada undang-undang KUHP, kemudian undang-undang tentang Mahkamah Agung, undang-undang kekuasaan kehakiman, itu suatu PK itu tidak boleh di PK kembali seperti itu. Sehingga menurut SEMA ini pengadilan itu Mahkamah Agung itu jangan menerima eh, PK gitu kan yang berulang-ulang begitu. Nah, ini terjadi perbedaan lagi gitu kan. Yang secara yuridis formal itu menimbulkan persoalan bagi kita, yaitu sebetulnya yang mana yang akan kita ikuti gitu kan, apakah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, yang kalau kita lihat dari segi pendapat mereka ya ada benarnya gitu kan, seperti misalnya pada putusan MA 13 betul kalau umpamanya tidak boleh PK itu ya banyak sekali akan terjadi beralih tanah-tanah negara itu yang mungkin pada waktu jual belinya itu ada bohongan tetapi dibuatkan alat bukti misalnya gitu kan atau kepemilikan. Nah itu begitu juga dengan ini. Nah ini ya persoalan-persoalan yang muncul beberapa yang saya sebutkan di sini dan ada banyak putusan yang lain. Next, next. Masih ada yang nah ya baik. Nah dari uraian adanya perbedaan yang menimbulkan seolah-olah terjadi kekacauan hukum di sini ya. Terjadi kontradiksi, kontradiksi of norm di sini kan. Ada kekacauan hukum, ada kekacauan di dalam memandang sesuatu oleh suatu lembaga, dua lembaga peradilan tertinggi ini. Nah, karena itu ada masalah sebetulnya yang kita harus pecahkan bersama yang menjadi pemikiran kita gitu kan. Yang dalam kesempatan ini sebetulnya saya ingin mencoba untuk menyampaikan yang menurut saya yang tentu nanti akan disempurnakan atau mungkin kita akan mendiskusikan hal ini. Belum tentu apa yang menjadi pendapat saya ini kemudian itu adalah benar. Nanti kita menerima apa usul saran dan teman-teman seperti apa sebetulnya kan. Nah, saya mengangkat ada 4 persoalan yang muncul di situ ya dari kondisi ini. Yang pertama itu apa sih? Mengapa gitu kan? Apa sebab terjadi perbedaan penafsiran oleh kedua mahkamah tersebut? Ya. Padahal mungkin saja itu hakim-hakim itu sama gurunya gitu kan. Sama yang dibaca buku gitu. Sama asas-asas yang dipegang. Tapi kenapa kok bisa terjadi? Padahal dalam kasus yang sama begitu kan. Nah, kemudian yang kedua, implikasi apa yang muncul. Yang kita semua juga sebetulnya sudah mengetahui apa implikasinya yang kemarin yang kita lihat itu gitu kan terhadap perbedaan penafsiran ya kedua putusan mahkamah ini terutama bagaimana pandangan masyarakat terhadap persoalan ini bagaimana pandangan dunia hukum dunia pendidikan hukum terhadap ini gitu kan implikasinya bagaimana kemudian yang ketiga adalah putusan yang mana nah ini penting putusan yang manakah yang harus diutamakan atau diikuti ya kan apakah putusan MK ataukah putusan Mahkamah Agung gitu kan. Nah, kalau putusan MK atau Mahkamah Agung apa dalilnya? Apa argumentasi kita gitu kan. Ya, karena tadi juga kita melihat bahwa betul juga Mahkamah Agung ini kan begitu kan. Kenapa MK harus mengatakan begini? Oh, betul juga MK ini. Kenapa Mahkamah Agung tuh begini? Jadi kita sendiri ini sekarang kan bingung sebetulnya kan. Putusan mana yang seharusnya kita ikuti kan begitu kalau dari segi yuridis sama-sama betul gitu kan dari pandangan mereka. Kemudian yang keempat, bagaimana mengatasi dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran oleh kedua mahkamah. Nah, ini yang penting ini kan karena sangat ironis sekali kalau dua gajah gini kan berkelahi begitu kan akhirnya kan masyarakat juga yang akan menjadi korban pelanduk mati di tengah-tengah gitu kan
Kita akhirnya demonstrasi kan begitu kan seperti yang kemarin itu kan akibat dari perbedaan putusan itu gitu. Next. Nah, sekarang kita coba bahas pertama. Apa sebetulnya penyebab terjadinya perbedaan penafsiran itu oleh kedua. Nah, kalau kita bicara soal ini, tentu kita kembali kepada mungkin yang menjadi penyebab utamanya adalah karena memang kedua lembaga ini memiliki alat uji yang berbeda. Kalau Mahkamah Konstitusi alat ujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sedangkan Mahkamah Agung itu alat ujinya adalah undang-undang. Jadi peraturan perundang-undangan yang di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga di sini pasti dan mungkin sekali terjadi, bukan pasti ya, tapi sangat mungkin terjadi penafsiran yang berbeda. Karena dia menguji dengan undang-undang yang satu dengan undang-undang dasar. Kalau umpamanya suatu undang-undang itu bunyinya seperti ini lalu diterapkan oleh mahkamah. Tetapi kemudian undang-undang itu dirubah penafsirannya dianggap bertentangan undang-undang dasar. Nah, ini juga menjadi perbedaan putusan itu nanti. Nah, itu yang kita lihat pada kasus-kasus seperti tadi itu. Misalnya kan dalam USU kan itu kan yang menjadi dasarnya di situ adalah undang-undang untuk melihat bahwa itu retroaktif bertentangan dengan Undang-Undang 12, Undang-Undang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan bahkan Undang-Undang MK. Di situ dia jadi alat ujinya. Tetapi kalau ini Mahkamah Konstitusi mengujinya bukan dengan itu tapi dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga sangat mungkin terjadi penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar ini berbeda gitu kan dengan penafsiran Mahkamah Agung terhadap undang-undang ini. Jadi ini yang paling dominan kelihatannya yang menjadi penyebab mengapa undang-undang putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu menjadi berbeda gitu kan putusannya gitu. Tadi kontradiktif yang mendalam. Kemudian yang kedua adalah tidak ada atau kurang terjalinnya hubungan koordinasi. Menurut saya itu antara kedua lembaga peradilan ini. Mereka ini kan sama-sama terutama di dalam judicial review. Menguji peraturan perundang-undangan yang ada dalam satu hierarkis misalnya kan. Menguji peraturan perundang-undangan yang sama, yang sama maunya begitu kan mulai dari undang-undang dasar, undang-undang. Itu tidak boleh bertentangan mestinya kan. Ya, tetapi dalam hal ini terjadi juga ketentangan. Dan ini disebabkan karena tidak ada komunikasi. Ya. Mungkin ada tapi kurang ada komunikasi tentang sebetulnya politik hukum misalnya yang terkandung dalam undang-undang ini apa, kalau dikaitkan dengan undang-undang dasar bagaimana, kemudian nanti dalam terjemahannya mungkin bisa sama di sini kan gitu kan. Nah, tetapi hal ini nampaknya juga kurang walaupun sebetulnya ada suatu ketentuan apabila undang-undang itu sedang diuji gitu kan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pengujian peraturan di bawah undang-undang yang diuji itu harus ditunda kan seperti itu diannya kan sampai menunggu itu. Tapi kan tidak selalu ada pengujian itu. Bahkan pengujian itu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi datang belakangan, kemudian membatalkan putusan MK yang tadi MA yang Mahkamah Agung yang tadi menguji peraturan terhadap undang-undang yang dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Kan begitu dia. Nah, kalau umpamanya ada koordinasi tentang hal ini, maka itu akan dapat dikurangi. Misalnya saja tadi mengenai keputusan MK tentang PK. Nah, mungkin di MK ini tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pengalaman Mahkamah Agung. Kalau umpamanya tidak diberikan PK bagi pejabat dalam suatu negara, maka banyak hal-hal yang merugikan negara. Padahal tujuan peradilan tata usaha negara, tujuan dari hukum administrasi negara itu adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat di satu pihak dan juga melindungi kepentingan pemerintah yang benar gitu kan. Melindungi tindakan pemerintah yang benar dan melindungi jadi ibarat pedang bermata dua katanya Profesor Sarah. Nah sekarang kalau dengan tidak adanya PK itu kan berarti kita membiarkan hak pemerintah gitu kan untuk tergerogoti gitu kan. Padahal sudah nyata bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hukum dalam proses itu yang ditemukan dalam novum misalkan kan. Nah itu kalau dibiarkan kan merugikan. Nah ini kalau umpamanya itu dibicarakan oleh Mahkamah Agung bersama MK, mungkin tidak akan ada putusan MK itu untuk tidak atau untuk melarang Badan Pejabat Tata Usaha Negara itu untuk mengajukan PK. Nah ini dia yang saya lihat kurang ada terjalinnya hubungan koordinasi ini. Meskipun memang di dalam judicial beda ya,
Tapi mereka sama-sama melakukan judicial review dan sama-sama menjadi kekuasaan kehakiman. Nah, itu yang jadi seharusnya kalau menurut saya ada di situ koordinasi, mungkin forum 1 bulan sekali, 1 kali, atau bersifat ad hoc dalam hal-hal kemudian ada suatu putusan yang kemudian membutuhkan ada koordinasi itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya pengaruh sikap dan keyakinan hakim terhadap apa yang dianggap adil dan tidak adil dalam rangka menilai objek yang diuji. Nah, seperti tadi misalnya di dalam SEMA itu tadi misalkan berbeda dengan putusan MK, PK. Kemudian juga kaitan dengan umur itu tadi, itu kan itu berbeda keyakinannya, gitu, keyakinan hakim itu. Ini menganggap di USO misalnya kan juga itu tidak adil kalau retroaktif kalau menurut MK. Tetapi menurut hakim MK itu tidak masalah kan misalnya begitu kan. Nah, oleh karena itu berbeda di dalam memutuskan itu. Jadi 3 hal ini saya kira yang mungkin menjadi penyebab terjadinya perbedaan penafsiran oleh kedua. Mungkin ada yang lain, nanti teman-teman bisa menganalisis itu dan bisa memberikan pandangan juga tentang hal ini, dan mungkin juga apa yang saya sampaikan ini juga kurang pas. Next, Mas Adam. Ya. Nah, ini yang penting kita lihat sekarang ini. Apa implikasi atas terjadinya perbedaan tafsir itu? Kita sudah melihat bersama ya. Yang pertama itu jelas itu kenapa terjadi konflik. Terjadi pandangan yang berbeda, 2 kaidah hukum yang berbeda yang muncul untuk satu persoalan. Ini kan terjadi konflik norma yang kita lihat. Dan ini mengakibatkan seolah-olah kacau kita di dalam kita berhukum. Jadi hukum kita ini kacau gitu kan. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak. Ini lembaga peradilan ini terhadap suatu kasus yang sama. Ini kan kelihatan kacau. Di dalam berhukum kita itu seperti apa kok seperti ini misalnya gitu kan. Jadi ada kekacauan. Ya kan? Yang kemudian akibatnya adalah ada keraguan dari masyarakat sendiri tentang kenapa kok bisa berbeda seperti ini, kacau seperti ini. Jangan-jangan begitu kan lembaga peradilan ini di dalam memutus tidak objektif. Kan gitu kata masyarakat. Jangan-jangan syarat dengan kepentingan politik, kepentingan pribadi gitu kan. Apalagi kita bisa melihat beberapa contoh tentang hal ini gitu kan. Dalam kasus terakhir misalnya ya tentang putusan mengenai syarat usia itu. Itu kelihatan di dalam proses itu kok ada intervensi atau kemauan-kemauan politik tertentu di situ. Mungkin itu yang menyebabkan kan itu kata orang itu kan. Termasuk juga dalam putusan sebelumnya gitu kan mengenai syarat untuk menjadi presiden misalnya kan. Nah, kemudian sebetulnya tidak boleh kok kemudian MK sendiri menambah norma di situ gitu kan, padahal itu norma seharusnya dibuat oleh legislatif tapi kok dibuat. Nah, ini itu juga mungkin yang menjadi penilaian bahwa ini ada pandangan subjektif yang dipakai atau kepentingan politik tertentu di dalam memutus. Wah, ini akhirnya akan menimbulkan masyarakat ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, terhadap hukum kita, cara berhukum kita begitu kan. Yang pada akhirnya nanti kita menjadi apatis gitu menerima itu gitu kan. Nah, itu kan kepentingan, bukan kepentingan masyarakat, kepentingan akan begitu jadinya kan. Nah, itu sehingga orang tidak mau gitu berdebat gitu padahal itu sesuatu yang tidak adil misalkan. Kemudian yang ketiga menimbulkan kecurigaan masyarakat. Sudah tadi kan dalam proses hukum kita ya. Di dalam mengukur apakah di sini subjektif atau objektif itu menimbulkan kecurigaan gitu ya. Next. Nah, jadi Mohon itu izin Prof, implikasinya saya tadi. Sekarang lalu waktunya timbul 5 menit pertanyaan. lagi ya Prof. Oh, lagi 5 menit. Oke, nah ini mungkin yang Oke. terakhir bahwa yang terpenting sekarang adalah putusan yang mana yang harus kita menangkan begitu kan atau yang kita dahulukan gitu kan. Ketika kita menemukan 2 norma, 2 kaidah yang berbeda yang dibuat oleh lembaga yudisial tertinggi. Nah, untuk memecahkan hal ini, kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu kita kenal ada beberapa asas kan. Itu misalnya lex superior derogat lege inferior gitu kan. Jadi suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang lebih tinggi itu akan mengalahkan peraturan dibuat oleh pemerintah yang lebih rendah gitu kan. Nah, kemudian lex specialis derogat legi generalis. Suatu aturan yang khusus gitu kan, itu akan mengalahkan yang umum ya. Jadi ini kalau ada kasus yang sama, persoalan yang sama, terjadi ada aturan yang berbeda gitu kan, undang-undang satu dengan yang lain, tapi persoalannya ada yang lebih khusus, ada yang, maka yang kita utamakan adalah spesialis.
yang khusus gitu kan, seperti hukum perdata dan hukum dagang misalkan kan. Nah, kalau hukum dagang mengatakan begini dalam kasus itu, sedangkan hukum perdata mengatakan begini, maka kita akan utamakan yang dagang misalnya begitu kan. Nah, kemudian las superior derogat legi priori, yaitu jadi hukum atau kaidah yang belakangan itu akan memenangkan atau lebih utamakan dari yang sebelumnya begitu kan. Jadi atau putusan MK yang terakhir dan kasus yang sama misalkan akan mengalahkan putusan MK yang sebelumnya, hal yang sama misalnya seperti itu. Nah, kalau ini adalah asas di dalam memecahkan persoalan kalau ada norma di dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu dengan yang lain gitu kan, secara vertikal maupun horizontal. Maka ini bisa diterapkan di dalam putusan MK dengan MA ini. Saya kira tidak bisa gitu kan sepenuhnya gitu. Kenapa? Karena misalnya superior derogat lex inferior. Ini dua lembaga yang berbeda, tidak dibuat oleh satu lembaga gitu kan, yang hukum yang dulu. Tapi kalau secara internal, oke, lex superior ini kan bisa, misalnya kan putusan MK yang terbaru akan mengalahkan MK yang terdahulu, misalnya kan ada tafsir baru dari MK misalnya kaitan dengan pengertian pemilu misalnya pernah ada kan, itu dulu tidak boleh, bukan termasuk pemilu rezim pilkada, tapi kemudian putusan MK yang terbaru termasuk rezim pemilu. Nah, itu yang kita ikuti. Itu bisa. Tetapi kalau antara MA dengan MK putusannya berbeda, tidak bisa ini kan, karena dia bukan lembaga yang dalam satu hierarkis. Begitu juga spesialis derogat regenerasi. Dia adalah spesialis di sini kan, karena di sini ada dua lembaga yang berbeda. Begitu juga posterior derogat superior. Ini tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita mencari dalil yang lain. Sebetulnya yang mana? Yang mana kita lihat asas teori doktrin hukum tata negara kita dan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam konstitusi. Saya kira itu yang menjadi alat ukur kita untuk melihat yang mana sebetulnya putusan yang akan kita ikuti. Nah, kalau kita lihat misalnya, nah, sekarang ini kan semua putusan MK yang mereka ikuti gitu. Nah, mungkin ada benarnya. Kenapa? Karena pertama, putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat, final and binding dan erga omnes. Jadi begitu diputuskan, semua orang harus tunduk padanya gitu kan, final. Terserah apakah itu adil atau tidak adil gitu kan, bertentangan atau tidak bertentangan. Tapi itu adalah sudah final dan mengikat, erga omnes, berlaku untuk semua. Itulah sebabnya mengapa kemudian tadi itu KPU misalnya langsung membuat itu karena memang erga omnes dia harus. Nah, kemudian MK adalah lembaga yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi ini kan kedudukannya lebih tinggi sebetulnya pengujian itu. Ya, jadi yang harus diikuti sebetulnya adalah putusan MK dalam hal ini kan. Karena undang-undang itu kan berada diuji dengan undang-undang dasar. Sementara yang lain peraturan KPU itu terhadap undang-undang. Kalau undang-undangnya dibatalkan oleh MK karena bertentangan undang-undang dasar, maka otomatis yang di bawah juga tidak benar kan begitu kan, sehingga putusan MK yang harus kita ikuti. Begitu juga Mahkamah Konstitusi adalah the final interpreter, penafsir ya. Jadi dia ada penafsir penafsir yang tunggal di dalam undang-undang dasar, final interpreter. Jadi interpreter yang paling akhir gitu kan. Sehingga kalau ada interpretasi yang dilakukan oleh lembaga lain termasuk Mahkamah Agung, kemudian ada interpretasi oleh MK, maka interpretasi MK yang harus kita ikuti karena dia adalah the final interpreter. Kemudian putusan MK adalah perkara judicial review, pada dasarnya menjelaskan tentang undang-undang dasar. Ya, jadi itu dia akan apa maunya undang-undang dasar itu sebenarnya yang kemudian diterjemahkan dalam putusannya. Sehingga sekarang kalau memang itu maunya, itu berarti bahwa putusan MK itu sebetulnya sederajat dengan undang-undang dasar. Karena dia sedang menjelaskan maunya undang-undang dasar. Kalau begitu, kalau ada yang bertentangan di bawahnya, MA misalnya kan, itu tidak sesuai dengan kemauan undang-undang dasar menurut the final interpreternya. Kemudian putusan MK hanya dapat diubah dengan putusan MK. Jadi ini sebetulnya kasus mengenai putusan MK yang mau dirubah dengan balik itu membuat undang-undang yang baru itu sebetulnya, kemudian muncul istilah MK tidak bisa dirubah dengan putusan MK. Ini adalah asas yang kita pergunakan dalam rangka ini. Next, terakhir. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi itu? Saya pikir pertama, ini kan sudah ada disertasi tentang hal ini sebetulnya, bahwa pengujian peraturan perundang-undang itu sebaiknya dalam satu tangan. Ya kan? Dalam satu tangan, bukan seperti sekarang ada MK, ada MP. Nah, kalau dia dalam satu tangan maka akan terjalin kesinambungan, koordinasi, sinkronisasi tentang penafsiran dari semua peraturan perundang-undangan itu, tentang tujuan perundang-undangan itu akan dipegang, dijalin gitu kan, dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi perlu ada satu. Tapi ini belum tentu kita bisa lakukan ya kan, karena kalau itu berarti kita harus ubah undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar sendiri yang menyebutkan bahwa pengujian itu dilakukan oleh dua lembaga
lembaga yudisial kita itu MA dan MK gitu kan. Nah, itu harus kita rubah. Misalnya kepada siapa ya? Kalau menurut saya, menurut disertasi yang saya bimbing itu juga MK lah yang akan memegang itu gitu kan. Nah, tapi itu harus dengan undang-undang dasar gitu. Nah, kalau itu yang kita lakukan mungkin lama dan prosesnya panjang yang bisa kompleks karena kalau mengubah undang-undang dasar bukan hanya itu yang nanti berubah, tapi hal yang lain yang mungkin jadi persoalan negara gitu kan. Kalau begitu bagaimana gitu kan? Nah, ada keinginan, ada pendapat lain, misalnya kita konvensi ketatanegaraan atau melalui jurisprudensi Mahkamah Konstitusi kan. Jurisprudensi artinya bahwa untuk hal-hal yang tadi itu misalnya eh, menerima PK misalnya kan atau apa namanya yang mengajukan gugatan atau permohonan terhadap peraturan yang lain ke MK misalnya kan itu harus diterima misalnya gitu kan. Nah, buat jurisprudensi itu tentang itu atau untuk melengkapi ketatanegaraan kita misalkan. Tapi ini tidak selalu dibenarkan mungkin gitu kan karena ada masalah-masalah lain. Lalu kemudian perlu adanya forum komunikasi, saya kira itu untuk mengurangi adanya perselisihan pandangan itu tadi dan perlu ada kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi mungkin saja pendidikan atau kapabilitasnya atau skill hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam judicial review ini tidak sama. Karena itu mungkin perlu dipersamakan itu sehingga ilmunya sama, skill yang diterapkan juga sama, bila menafsirkan dan lain sebagainya sehingga kalau terjadi kerjasama seperti itu, pendidikan misalnya dalam bidang pelatihan, misalnya kan itu akan terjadi kesinambungan. Ya dalam hal ini hakim MA juga harus tahu bagaimana MK menafsirkan, hakim MK juga harus tahu bagaimana MK, misalnya begitu. Dan kalau ada kerjasama ini, medin dipupuk gitu kan, sehingga akan ada satu kesatuan pandangan, sikap di dalam menilai suatu persoalan. Next. Ya, perlu penataran. Nah, ini penutup, saya kira ini penutup. Jadi kita sudah paham bahwa perlu rekonstruksi kembali terhadap sistem pengujian perundang-undangan kita sekarang ini, sehingga diharapkan akan terjadi tafsir yang sama atau tidak adanya konflik norma. Kan? Selain itu, terjadinya ketidakpastian hukum bisa kita hindari. Ya. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita diskusikan hal ini. Apa yang saya sampaikan itu barangkali hanya pendapat pribadi berdasarkan pikiran saya itu. Nah, nanti dari teman-teman yang lain sebanyak 200-300-an orang ini bisa berbagi-bagi pendapat. Ya, untuk mengakhiri penyampaian saya ini, saya tadi sudah mengatakan ada pantun. Ya, mohon dibuka, di mute apa itu supaya bisa saya dengar cakap itu. Kalau memang cakap, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bunga selasih tumbuh di taman, bunga dahlia tumbuh. Cakep. Terima kasih atas perhatian, semoga berguna bagi Bapak Ibu semua. Pak Somad dari Sama-sama, Prof. Jakarta, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, penanya pertama. Baik, terima kasih Prof. Galang untuk pemaparan materinya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa catatan yang saya buat di sini terkait materi yang disampaikan oleh Prof. Galang untuk topik kita pada pagi hari ini, yaitu terkait problematik perbedaan tafsir oleh MA dan MK dalam persoalan judicial review. Baik, catatan saya prinsipnya amandemen konstitusi itu melahirkan duality jurisdiction oleh pemegang kekuasaan kehakiman oleh MK dan MA yang melahirkan perbedaan kewenangan. Nah, pada titik ini ada persamaan kewenangan yang dijalankan oleh dua lembaga ini, yaitu pada persoalan judicial review atau judicial review. Nah, perbedaannya adalah di judicial review, MK sudah jelas judicial review dilakukan atas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan yang dilakukan oleh MA itu adalah peraturan perundangan di bawah undang-undang. Nah, oleh karena itu ada beberapa catatan penting karena objek kajiannya adalah berbeda. MK itu undang-undang, sedangkan MA itu adalah peraturan di bawah undang-undang. Maka ketika ada satu
atau batu ujinya itu berbeda. Implikasinya adalah kalau misalnya ada norma yang sama-sama diuji, maka prinsipnya kalau terjadi perubahan terhadap undang-undang dan kebetulan batu uji MA itu adalah undang-undang yang sedang diubah oleh MK, maka logikanya ya harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu sebagai konsekuensinya. Nah, akan tetapi masukan dari Prof. Galang supaya tidak berlarut-larut dan memiliki kesinambungan pandangan dan persepsi, maka ada beberapa masukan. Perlu adanya satu kesatuan lembaga pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, ini ide yang menarik ini. Kemudian konvensi ketatanegaraan untuk jurisprudensi putusan MK dan MA itu juga harus diperhatikan. Juga bisa melahirkan satu persepsi yang sama. Kemudian perlu juga ada forum komunikasi yang dibangun antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sehingga juga bisa melahirkan satu persepsi dan cara pandang yang tidak bisa berbeda ketika menghadapi masalah-masalah seperti yang sedang kita bahas kali ini. Dan juga satu masukan yang bagus yaitu peningkatan kualitas hakim, baik itu skill maupun persepsi dalam melakukan judicial review. Nah, ini akan menolong supaya tidak ada perbedaan persepsi atau pandangan dari baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa yang sudah raise hand. Saya perlu mengingatkan Bapak Ibu yang akan bertanya, mohon untuk menyebutkan nama lengkap dan asalnya dari mana, supaya nanti bisa kita komunikasi. Karena juga ini saya memberitahu bahwa akan ada semacam Izin moderator. souvenir kepada para penanya. Baik, ini sudah ada Izin moderator. Bertanya moderator. Iya Pak, silakan raise hand ya Pak. Yang mana dulu nih Pak moderator Mas Freddy? Tadi kan Saya M. Saleh dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum UNRAM Universitas Mataram. Program studi ilmu hukum. Moderator, ingin bertanya. Saya Samuel Lonmasa dari Magister Ilmu Hukum. Oke, baik. Kita satu-satu ya Pak ya. Kita satu-satu. Jadi tadi Pak Izin, Mas Saleh Freddy tadi yang mana dulu nih? sudah mau masuk duluan. Jadi sesudah Pak Saleh nanti saya akan berikan kesempatan kepada Pak Ridwan. Kemudian ada Pak Syahril. Baru nanti sesudah itu yang dari UNTAD sama ini universitas mana nih? Oke, baik silakan Pak Saleh. Baik, terima kasih Mas Freddy. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Izin. Mohon pencerahan nanti, Prof. Berkaitan dengan kompetensi kewenangan sudah jelas diatur dalam kewenangan masing-masing dua lembaga, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Pertanyaan saya, jika nanti ada peraturan Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya ada pengujiannya di Mahkamah Agung, lantas apakah MK berwenang nanti memutus peraturan sendiri ataukah Mahkamah Agung nanti yang akan memutus pengujian tersebut? Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Ya, perkenalkan, Selamat pagi. nama saya Ridwan Amar Tagiyuddin. Saya dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Izin bertanya, Prof. Untuk constitutional review, Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang ratifikasi menurut pandangan Prof itu bagaimana ya? Terus yang kedua, perluasan kewenangan fast track legislation dalam pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia menurut Prof itu sekarang dalam situasi kondisi saat ini pandangan Prof untuk kedepannya itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Syahril. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Prof. Saya Syahri Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin pertanyaan saya rada melenceng dikit ya, Prof, dari pembahasan yang Prof paparkan materi pada pagi hari ini.
Tetapi ini masih tentang soal judicial review kok. Karena penjelasan Prof tadi sudah sangat baik dan sudah saya mengerti dengan baik gitu. Nah, pertanyaan saya tadi di-mention seperti yang kita sudah ketahui bersama juga bahwasanya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, MK berwenang mengadili atau menguji dan menjudicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, yang saya ingin bertanya, Prof, mohon pencerahannya. Sebenarnya apakah bisa MK itu menguji suatu peraturan yang mengatur tentang dirinya sendiri atau kewenangannya terhadap undang-undang dasar? Sekali lagi, saya ulangi, Prof. Apakah MK bisa menguji atau menjudicial review suatu peraturan yang mengatur tentang kewenangannya sendiri terhadap undang-undang dasar? Terima kasih, Prof. Baik, Mohon terima pencerahan. kasih. Satu lagi dari FH Untat. Nama saya Mundiri, saya pegawai Mahkamah Konstitusi di Pustik. Kebetulan saya lagi bertugas ini, kalau boleh sharing ini saya bukan background hukum tapi ya berusaha belajar ilmu hukum. Terkait diskusi hari ini, webinar hari ini, izin mungkin kalau boleh saran saya juga sedikit banyak tahu kaidah hukum. Kalau kita flashback lagi ke belakang, kewenangan MA sama MK terkait pengujian undang-undang peraturan kan berbeda. MK untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK terkait peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti itu. Ketika ada benturan, kalau menurut saya ada putusan yang berbeda, suatu norma atau suatu hal antara putusan MK sama MA, solusinya barangkali satu, perlu biar bahasa tadi kan usul dari Prof. Galang, izin Prof. Galang, mungkin itu perlu diatur di Undang-Undang MK maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi ketika ada satu norma yang sedang diuji, ketentuan sedang diuji ke MK, dan juga demikian juga ada suatu norma atau ketentuan di bawah undang-undang sedang diujikan ke Mahkamah Agung, idealnya itu MA itu menahan diri atau menunggu putusan MK, barangkali itu. Yang dibilang koordinasi itu sifatnya seperti itu, tapi kan kalau lebih alangkah baiknya hal seperti itu dinormakan di Undang-Undang MK maupun di Undang-Undang MK maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung supaya sifat koordinasi itu mengikat. Barangkali itu usulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu lagi terakhir itu dari Universitas Musamus tadi. Silakan. Moderator dari Fakultas Hukum UKSW juga, Samulon Masar. Iya, sebentar ya. Tadi ini dari Musamus sudah duluan. Jadi mohon bersabar. Silakan. Mungkin keluar itu. Halo, ya Barof. Halo teman-teman Universitas Musamus tadi. Coba lebih dekat, Mas. Minta maaf, bisa lebih dekat lagi biar suaranya terdengar. Tes, apakah terdengar, Pak? Iya, ya. Ya. Musamus. Ya. Baik, Pak. Izin Prof, terkait judicial review antara MK dan MA. Ketika misalnya dalam tadi Prof sempat singgung antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Misalnya dalam hal pengujian judicial review ini, kepentingan pemerintah misal dalam kasus yang terjadi di Papua Selatan ini, pemerintah mengutamakan soal sepeda pangan kepentingan nasional. Di satu sisi, masyarakat menganggap bahwa program itu adalah bertentangan dengan kepentingan masyarakat sendiri, di mana hutan adalah pencariannya. Dalam pandangan ini, Prof, mana yang diutamakan, kepentingan nasional ataukah kepentingan masyarakat? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk 5 penanya. Sesuai dengan arahan dari teman-teman Mahkamah Konstitusi, kita berikan kesempatan kepada 5 penanya dulu, nanti dijawab dulu oleh Prof.
Sesudah itu kalau ada waktu baru nanti kita akan buka termin selanjutnya. Gitu, saya persilakan Prof untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih Mas Freddy. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang memberikan tanggapan balik gitu tadi terhadap apa yang saya sampaikan. Ada 5 orang, luar biasa. Dan pertanyaannya maut-maut gitu kan. Namun sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak saya nyangka gitu kan akan muncul. Karena ini kaitannya dengan tema yang kita bicarakan sebetulnya konflik norma atau problematik dari perbedaan tafsir oleh MK dengan MA. Tapi ini rupanya dia meluas ini ya. Ada isu-isu hukum menarik lain yang mungkin ini satu seminar juga gitu kan. Jadi tidak cukup dengan seminar hari ini untuk menjawab pertanyaan ini. Karena ini harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi gitu kan. Dan tidak bisa kita rangkum ke semuanya dalam seminar dengan topik yang tadi itu kan. Karena saya sendiri juga belum membahas secara mendalam tentang isu-isu hukum yang disampaikan oleh teman-teman ini. Misalnya pertama, Mas Saleh. Ya ini rekan saya ini di Universitas Mataram di Fakultas Hukum. Ya, mempertanyakan tentang bagaimana kalau umpamanya nanti Mahkamah Agung gitu kan membuat peraturan sendiri. Atau Mahkamah Konstitusi juga membuat peraturan sendiri gitu kan. Ya tentu bukan undang-undang, tetapi peraturan yang menurut pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu tadi. Di mana mereka juga bisa membuat peraturan perundang-undangan. Nah, ada dan sekarang terjadi banyak sekali PMK, peraturan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada peraturan Mahkamah Agung. Kalau umpamanya peraturan Mahkamah Konstitusi itu dianggap bertentangan dengan undang-undang, berwenangkah Mahkamah Agung untuk menguji peraturan Mahkamah Konstitusi, kan begitu dia kan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau peraturan Mahkamah Agung itu sendiri gitu bertentangan dengan undang-undang, oleh masyarakat dianggap bertentangan. Siapa yang mengujinya? Nah ini kan pertanyaan yang baik sekali untuk kita renungkan semua, renungkan bersama, ya kan? Apakah itu boleh? Nah, kalau hal ini tentu tidak ada di dalam kaidah untuk melarang atau membolehkan secara yuridis gitu kan. Maka semua peraturan di bawah undang-undang itu akan diuji oleh Mahkamah Agung. Persoalannya kan sekarang menguji dirinya sendiri kan. Jadi di sini ada suatu adagium ya, asas ya kalau tidak salah kan. Suatu lembaga peradilan tidak boleh menguji dirinya sendiri. Nah ini tapi kalau bertentangan bagaimana? Ini adalah satu kelemahan dalam sistem perundang-undangan kita, dalam sistem judicial review kita. Termasuk juga Mahkamah Agung tidak boleh menguji Mahkamah Konstitusi karena dia sama-sama lembaga peradilan. Nah ini mungkin saya salah menyampaikan adagium ini, tapi yang saya ketahui seperti itu. Nah sehingga di sini sebetulnya ada kelemahan kita atau yang tidak terpecahkan dengan asas, tidak terpecahkan. Bagaimana harus menyelesaikan itu? Menguji dirinya sendiri ternyata pasti menang kan begitu kan? Ya sementara kalau MK menguji MA, MA menguji MK, ini kan jeruk makan jeruk, itu kan sama-sama lembaga peradilan tinggi. Nah ini, nah di problem ini menjadi problem ketatanegaraan kita secara praktik. Sama dengan juga misalnya bagaimana kalau putusan MA gitu kan? Putusan MK dianggap bertentangan dengan maunya Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar itu MK bertentangan dengan apa sebetulnya yang dimaksud, yang dimaui oleh Undang-Undang Dasar. Siapa yang akan membatalkan? Nah ini kan jadi persoalan juga dalam ketatanegaraan. Buntu kita di situ. Hal lain misalnya, nah, seperti putusan 90 yang kemarin ini yang kita lihat misalnya kan kalau itu memang diputuskan melalui suatu kepentingan politik tertentu, ada intervensi kepentingan ini kan. Ini kan cacat sebetulnya kan. Kalau itu putusan Mahkamah Agung atau putusan pengadilan,
Kalau diketahui seperti itu maka harus dinyatakan tidak sah dan harus diadili ulang oleh hakim yang berbeda, kan begitu dia kan. Cuma persoalannya kalau di MA, bagaimana di hakim yang lain? Dan semua juga hakim itu mengadilinya. Dalam putusan itu dia bersama-sama. Hakim yang mana yang akan mengadili? Kalau terjadi diketemukan bahwa memang putusan itu dibuat secara tidak benar gitu, cacat hukum begitu kan, cacat etik. Nah ini kan juga satu persoalan yang di dalam sistem judicial review kita itu tidak tercover gitu. Bagaimana itu mengujinya gitu kan? Nah, Pak Saleh coba nanti ini menjadi sebuah disertasi ya. Saya kira Bapak nanti bisa Prof. membahasnya dari segi mungkin perbandingan hukum, dari segi falsafah gitu misalnya kan. Nah, apakah bisa memang Mahkamah Agung menguji dirinya sendiri gitu kan? Kalau di dalam pemerintahan tidak masalah kan? Karena apa? Karena dia kan misalnya membuat kalau dia itu salah maka dia akan memperbaiki gitu kan, apa salahnya gitu kan. Nah mungkin dari segi itu bisa juga nanti misalnya kalau memang secara nyata bahwa peraturan Mahkamah Agung itu tidak sesuai dengan undang-undang, kemudian diajukan ke Mahkamah Agung, ya Mahkamah Agung secara internal gitu kan menyatakan bahwa itu tidak sah dan tidak benar dan kemudian diperbaiki kan begitu, self gitu kan. Ya jadi secara kalau eksekutif itu kan ada istilahnya kan eksekutif review kan terhadap terhadap produk eksekutif itu sendiri nah kalau di hukum tata usaha negara itu ada upaya administratif misalnya kan kalau sebuah keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara dianggap tidak benar gitu kan maka akan dilakukan keberatan gitu kan. Nah, upaya administratif seperti itu kemudian bisa diperbaiki seperti itu. Nah, saya kira ini menjadi satu isu hukum yang perlu dibahas secara tuntas. Saya kira Pak Saleh bisa membuat. Ya. Kemudian berikutnya mengenai ratifikasi. Ratifikasi. Kalau menurut saya sebetulnya setiap undang-undang itu bisa diuji gitu kan, ratifikasi oleh. Udah, tahan aja udah. Bahkan kalau di luar negeri itu perjanjian sebuah perjanjian perdata gitu, perjanjian internasional gitu kan, itu bisa diuji juga oleh Mahkamah Konstitusi kalau itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga ratifikasi ini karena ini produknya juga adalah sebuah undang-undang, menurut saya sih bisa jadi diuji juga oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pak Syahrial sama ya kalau tidak salah tadi dengan Pak Saleh gitu kan menguji peraturan yang dibuatnya sendiri. Kemudian dari UNTAD MK beda, saya tidak begitu mungkin nanti Pak Mas Freddy saya bisa dibantu ini. UNTAD tadi itu tulisan saya ini nggak begitu jelas pokok masalahnya tadi apa gitu kan. Nah Itu kemudian soal yang terakhir Prof. ya Jadi itu dari masukan soal UNTAD. asas. Ya, UNTAD bahwa kalau misalnya terjadi pengujian norma di MK yang berkaitan dengan satu norma tertentu, kemudian kalau MA itu juga mau melakukan pengujian norma Iya, itu iya, iya. kalau bisa diatur di undang-undang, jangan itu hanya sebatas prinsip saja gitu tadi. Ya, ya. Nah, dan memang itu kalau tidak salah ada ya peraturannya saya tidak bisa tunjukkan, tetapi memang ada, tapi bukan undang-undang ya kalau tidak salah. Jadi kalau sebuah undang-undang sedang diuji oleh MK, kemudian ada peraturan pemerintah yang merupakan pelaksanaan atau peraturan di bawah undang-undang itu yang diajukan kepada Mahkamah Agung, maka itu ditunda ya gitu kan sampai kemudian ada putusan. Saya kira setuju kalau itu harus dicantumkan di dalam undang-undang MK maupun atau bisa melalui Belitrekal itu perjanjian bersama antara keduanya. Tapi undang-undang itu akan lebih kuat. Saya setuju itu dengan pendapat saudara. Kemudian yang terakhir koordinasi ya. Ada penting koordinasi. Memang sekarang ini sebetulnya katanya sih kadang-kadang juga dilakukan. Itu jarang tapi itu dilakukan.
Sehingga kalau ada persoalan-persoalan yang kemudian sebetulnya akan berpotensial untuk memunculkan penafsiran yang berbeda, itu penting untuk dilakukan koordinasi maupun ada sebuah lembaga gitu kan yang mereka buat sendiri untuk sebuah forum gitu kan, forum untuk membicarakan hal-hal yang seperti kalau terjadi pandangan yang berbeda, dan bahkan kalau menurut saya kalau terjadi ini minta tafsir ulang gitu kan, kalau terjadi perbedaan pandangan, misalnya kan MA nyata-nyata bahwa putusannya itu tidak benar gitu kan dikaitkan dengan MK misalkan putusan MK, maka diminta tafsir ulang. Begitu juga MK kalau memang dianggap bahwa suatu putusannya itu oleh masyarakat tidak adil gitu kan, dan ada kepentingan negara yang lebih besar yang harus dilindungi misalnya di situ, maka sebetulnya kalau menurut saya harus kita buat lembaga tafsir ulang. Jadi di dalam undang-undang MK maupun undang-undang MA itu dimungkinkan sebuah putusan itu kalau di MA itu kan dalam perkara yang bukan judicial review kan bisa gitu kan peninjauan kembali. Nah, di sini sebetulnya harus ada peninjauan kembali. Ya artinya bahwa atau tafsir ulang. Misalnya kalau ada putusan MK yang bertentangan gitu ya, satu dengan yang lain atau tidak adil, yang merupakan alasan untuk peninjauan kembali, sebenarnya bisa peninjauan kembali itu kita buat gitu kan, atau yudisi atau apa namanya itu tafsir ulang. Nah itu kalau secara akademik kan dimungkinkan sekali gitu kan. Nah kemudian bagaimana kalau kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah berseberangan dalam hal ini? Memang ini menjadi problem. Ini adalah suatu pilihan. Ya, jadi kalau di dalam hukum administrasi itu sebetulnya ini kepentingan ini tidak boleh berpisah gitu kan. Harus satu. Kepentingan pemerintah itu sebenarnya mengadopsi atau memperjuangkan kepentingan masyarakat gitu kan. Sehingga sebetulnya kepentingan pemerintah itu adalah kepentingan masyarakat gitu. Tetapi sebenarnya hal ini bergeser ketika kita mempergunakan teori social engineering Pak Muhtar misalkan kan. Ada suatu upaya pemerintah, di sini ada kemudian kepentingan masyarakat diambil seolah-olah ini menjadi kepentingan pemerintah gitu kan. Nah, dalam hal ini maka membuat aturan untuk merekayasa masyarakat. Jadi social engineering. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mempergunakan teorinya Muhtar Kusumaratmaja, tidak masalah. Yang ini kan yang penting ini adalah untuk kepentingan umum. Nah, larinya ke situ. Kepentingan umum ini sebetulnya bisa bermakna kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Tapi kita lihat sekarang kan, apakah memang kepentingan umumnya lebih luas kalau kita mengikuti kemauan dari pemerintah itu ataukah kepentingan masyarakat misalnya kan. Ya sebagai contoh misalnya kalau umpamanya pemerintah mau membuat bendungan misalnya kan. Kalau kepentingan masyarakat kan tidak mau dia untuk digusur misalnya begitu kan. Tetapi kepentingan pemerintah demi untuk kepentingan masyarakat, dia harus menggusur misalnya ini kan, memindahkan tempat masyarakat ini. Demi untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya pada desa itu, tetapi untuk yang sekian banyak desa yang lain. Nah ini sebetulnya kita harus melihatnya itu adalah kepentingan umum yang dipegang oleh seolah-olah ya oleh pemerintah. Nah, tetapi beda halnya kalau umpamanya itu kepentingan pemerintah adalah untuk kepentingan politik tertentu. Artinya bukan untuk tujuan kepentingan umum. Jadi pemerintah mengambil peran di situ adalah untuk kepentingan pengusaha misalnya, untuk kepentingan kelompoknya misalkan. Nah, berseberangan dengan kepentingan masyarakat, maka kepentingan masyarakat yang harus kita utamakan. Tapi kalau itu kepentingan pemerintah yang benar-benar adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umum yang lebih besar daripada yang diperjuangkan oleh masyarakat sebagai kepentingannya itu, maka kepentingan pemerintah. Saya kira sebagai suatu pilihan gitu kan kalau menurut saya gitu. Saya kira itu untuk sementara Mas Freddy. Barangkali ada teman yang lain yang bisa membantu saya juga karena ini adalah forum akademik. Ya tentu ada pikiran-pikiran cemerlang juga yang bisa melengkapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena kebetulan sih juga isu hukum yang disampaikan ini adalah isu hukum baru yang sebetulnya kalau kita kaitkan dengan isu hukum yang kita bahas ini agak menyimpang gitu kan ya Mas
Mas Ya, Freddy ya. tidak apa-apa, Prof. Baik. Ini kan pengembangan. Ya, itu pengembangan. Jadi kita tanggapi gitu kan. Ya, Tidak baik. boleh menolak suatu pertanyaan, menjawabnya dengan alasan tidak dibahas gitu kan. Betul. Ya. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya. Ini kita masih ada waktu sedikit, 20 menit kurang lebih. Saya buka lagi kesempatan. Yang pertama saya berikan kepada Ibu Sri Wahyuni. Bisa Ibu langsung pertanyaannya singkat terkait dengan topik kita hari ini ya. Iya, terima kasih moderator. Selamat pagi Prof. Galang. Tadi sebelum Prof. Galang menjelaskan tentang materi masuk ke judicial review, di awal itu dijelaskan tentang 3 lembaga yang ada di Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Termasuk hierarki di mana undang-undang dasar lebih tinggi daripada peraturan yang di bawahnya. Pertanyaan saya adalah, apa dasar teoretik lembaga eksekutif itu diberi kewenangan untuk membuat regulasi yang mengikat umum? Karena faktanya itu di peradilan dan Mahkamah Agung sendiri lebih tunduk pada perma daripada undang-undang yang dibuat oleh DPR. Yang kedua, jika lembaga eksekutif itu memang diberi kewenangan untuk membuat regulasi, di mana batas kewenangan tersebut, Prof? Ya, Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Freddy Lolong, silakan. Iya, izin bertanya, Prof. Suara saya jelas. Yang saya mau tanyakan, Prof, dari seluruh pemaparan Prof. Galang tadi itu, bagaimana dengan apakah ada studi komparatif dari kasus halo, aduh, Ya, silakan. ya sorry Pak, tadi error. apakah ada studi komparatif? Ya, dibanding dengan negara lain, Prof, untuk kasus masalah yang sama yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks MK versus MA dalam judicial review ini. Karena sependek yang saya dengar sepanjang acara ini, saya belum maaf Prof, saya belum tidak melihat ada perbandingan dengan negara lain dalam konteks itu. Demikian, Prof. Oke, terima kasih. Satu lagi dari Moderator Isti dari Pratiwi. Hukum KSW Samuel Luan Masar, Pak. Ya, Bapak, mohon maaf, bisa raise hand ya. Tadi saya hanya melihat yang raise hand di sini ada Ibu Isti Pratiwi dari UNTAD. Baik, Silakan. izin Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, mungkin langsung saja terkait problematik perbedaan tafsir oleh MA dan MK dalam hal judicial review. Nah, pertanyaan saya untuk Prof, apakah perbedaan tafsir oleh MA dan MK ini dalam hal judicial review ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pembagian kewenangan peradilan di Indonesia? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan independensi dalam kedua lembaga ini dalam mempertahankan ketiga terdapat perbedaan tafsir, Prof, mengingat keduanya memiliki kewenangan yang berbeda dalam judicial review. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, baik. Terakhir tadi ada yang mau bertanya yang langsung dari itu siapa ya? Bukan sudah, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya ya, Pak ya. Baik, terima kasih, Pak. Selamat siang, Prof. Perkenalkan saya Samuel Luan Masar dari Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Pak. Saya ingin bertanya ini berdasarkan penjelasan Prof. Galang tadi itu berkaitan dengan batu uji, Pak. Nah, ini kalau proses pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang itu dibuat tidak diwajibkan untuk bertentangan dengan undang-undang dasar, Pak. Nah, berkaitan dengan penjelasan terkait dengan batu uji yang berbeda itu, pertanyaan saya adalah, perintah undang-undang untuk pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus sejajar atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kenapa dalam proses konflik norma itu batu ujinya berbeda, Pak? Padahal
proses pembuatan undang-undang itu harus tidak diwajibkan untuk bertentangan dengan undang-undang dasar, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya pikir cukup begitu dulu, Prof. Ya, ini aja Silakan sudah banyak. Betul, Prof. Silakan dijawab karena kita juga waktunya sudah hampir selesai. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Mungkin pendek-pendek aja ya. Yang pertama menarik itu dari Pak Sri Wahyuni ya, siapa itu tadi ya, mengenai dasar kewenangan status secara teoritis, ya, dalil akli maupun dalil naklinya mungkin gitu ya. Mengapa gitu kan lembaga-lembaga yudisial, kemudian eksekutif dan bahkan legislatif itu bisa membuat peraturan, itu kan itu regulasi. Ya, pertama secara teoritik yang kita mengenal ada legislasi dan ada regulasi. Legislasi itu suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan mengikut sertakan wakil rakyat gitu kan. Tapi kalau regulasi itu tidak ya, sehingga peraturan pemerintah, peraturan menteri itu, peraturan desa itu adalah sebuah regulasi menurut pandangan saya. Nah, regulasi ini memang dipentingkan dalam rangka melaksanakan legislasi gitu. Dan bahkan dengan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan kita itu ada, kita kenal ada istilahnya hukum tata negara dan hukum administrasi. Nah, hukum tata negara ini ditentukan di dalam undang-undang, tapi untuk melaksanakannya itu nanti kemudian dibuatlah peraturan-peraturan Badan Tata Usaha Negara, dan itu kemudian bisa melahirkan berbagai macam peraturan-peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun Belitzrekal kan begitu, sehingga lembaga eksekutif di sini melaksanakannya sebenarnya. Nah, dalam sistem ketatanegaraan kita, pembagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu campur. Artinya tidak secara murni dan konsekuen seperti apa yang diajarkan oleh trias politik, oleh Montesquieu itu. Legislatif membuat undang-undang gitu kan. Kemudian eksekutif melaksanakan undang-undang, yudikatif mengadili. Ternyata tidak seperti itu kita kan. Eksekutif sendiri dalam hal ini presiden misalkan, di dalam melaksanakan, dia kan sebagai pemerintah ya, sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Jadi dia adalah eksekutif dalam hal itu. Dan juga menjadi administratif, menjadi pelayan dalam sistem kita. Yang sebenarnya secara teoritik itu kan eksekutif dan administratif itu beda. Tapi dalam sistem ketatanegaraan kita itu dia sama. Sehingga dia juga membentuk undang-undang, membuat juga regulasi. Seharusnya kan undang-undang presiden itu tidak membuat undang-undang bersama DPR dan DPD gitu kalau menurut teori teras politika. Tetapi dia justru menjadi legislator juga di situ. Sehingga kalau umpamanya kita ditanya siapakah pemegang lembaga sebagai legislator di Indonesia, tidak cukup dengan DPR sebenarnya kan. Memang mereka kan wakil rakyat DPD. Tetapi juga adalah presiden karena undang-undang itu dibuat atas bersama gitu kan, atas persetujuan bersama. Kalau memang begitu kan berarti kan undang-undang itu kan memang dibuat oleh eksekutif kita itu dengan legislatif kita, atau dengan presiden dengan DPR, sehingga legislator kita sebetulnya dalam konteks ini termasuk presiden gitu kan. Tetapi dalam menjalankan legislasi itu presiden membuat regulasi. Nah, yudisial yang kita sebut dengan lembaga peradilan yang sekarang ini sebetulnya juga tidak fungsinya hanya mengadili. Di lembaga peradilan itu sendiri ada administrasi juga di situ, ada unsur pemerintah juga di situ di kesekjenannya. Begitu juga ketika ketua pengadilan, misalnya ketua Mahkamah Agung misalnya, melaksanakan sebuah undang-undang, juga di situ bukan untuk mengadili dia, tetapi dia juga membuat peraturan. Jadi karena kita tidak menganut trias politika secara murni dan konsekuen itu, maka lembaga legislatif campur dengan eksekutif, eksekutif juga campur menjadi legislatif, begitu juga yudisial, sehingga mereka di dalam melaksanakan fungsinya sebagai eksekutif atau sebagai administrasi itu, mereka membuat peraturan. Oleh karena itu ada peraturan Mahkamah Agung, ada peraturan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu juga memang ada hal-hal tertentu sebagai delegasi perundang-undangan yang ditentukan oleh undang-undang sendiri, untuk misalnya peraturan Mahkamah Konstitusi tentang hukum acaranya misalnya di situ. Itu sebetulnya derajatnya adalah undang-undang, tapi undang-undang sendiri mendelegasikan di situ gitu kan.
supaya kalau ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara itu bisa dibuat peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada yang juga sebetulnya derajatnya legislation sebetulnya itu. Nah itu saya kira secara teoritik ya mengapa kemudian lembaga-lembaga itu membuat peraturan gitu kan, legislasi. Kemudian berikutnya, apakah ada studi banding? Enggak, saya belum melakukan studi banding itu karena belum saya temukan juga suatu sistem ketatanegaraan yang di dalam kekuasaan peradilannya itu seperti di Indonesia ini gitu kan. Jadi ada Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung di satu pihak, dan kemudian fungsinya adalah dibedakan seperti kita ini gitu kan. Nah, mungkin ini menjadi pekerjaan kita ke depan. Apakah ini memang terjadinya problematik ini karena memang kita tidak seperti lembaga atau negara lain, atau mungkin negara lain sendiri juga mengalami hal yang seperti ini. Saya kira sebagai sebuah masukan yang baik sekali untuk kita menjadi bahan untuk kita membahas lebih lanjut tentang terjadinya konflik norma oleh kedua lembaga peradilan tertinggi kita ini. Kemudian berikutnya tadi satu uji yang beda antara siapa itu dari OKSB ya. Salam tadi apa namanya saya? J, Prof. Betul itu batu ujinya soal beda kan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, ya, dan itu kenapa bisa bertentangan? Karena kita tahu ya, bahwa pembuatan undang-undang sendiri itu sudah mewajibkan supaya tidak boleh ada pertentangan dengan undang-undang dasar. Tetapi kok pada ujungnya tetap ada perbedaan gitu. ya, ya, oke. Nah, tadi juga saya sudah ungkapkan sebetulnya hakim itu kan mempergunakan keyakinannya juga gitu kan. Keyakinan dasar di dalam memutus itu belum tentu semata-mata berdasarkan peraturan. Tetapi perkembangan zaman, perkembangan pemikiran membuat kemudian peraturan itu seolah-olah tidak tepat diterapkan dalam kondisi tertentu gitu kan. Sehingga menjadi berbeda apa yang diputuskan gitu kan. Apalagi kalau sebuah undang-undang itu sudah banyak yang out of date misalkan begitu kan. Maka kemudian hakim biasanya berdasarkan keyakinannya itu memutuskan sesuatu. Gitu kan. Kita mengenal ada yang disebut dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif. Nah, dalam keadilan substantif ini yang kadang-kadang hakim menggunakan keyakinannya dan juga mempertimbangkan berbagai macam hal. Oleh sebab itulah bisa jadi keputusan yang sekarang akan berbeda kemudian dengan keputusan yang akan datang. Kita beri contoh misalkan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 itu kan yang mengatakan bahwa rejim pemilu kada itu tidak termasuk pemilu gitu kan. Karena menurut penafsiran original and intent yang dimaksud dengan pemilu dalam Undang-Undang Dasar itu sebenarnya adalah pemilihan umum DPRD dan presiden. Itu yang dia maksud. Nah, sementara ada pemilihan kepala daerah secara langsung yang sama dengan pemilihan presiden dan itu. Tapi itu tidak ada disebutkan di dalam konteks Undang-Undang Dasar kan begitu. Setelah ditelusuri secara teleologis juga sebetulnya yang dimaksud dengan pemilu itu adalah pemilu presiden dan DPR dan DPRD dan DPD itu gitu kan. Oleh karena itu kalau penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh hasil pemilu kada itu tidak boleh diadili oleh MK gitu kan, karena itu melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar. Karena yang dimaksud dengan pemilu Undang-Undang Dasar itu bukan itu. Sehingga harus dibuat pengadilan yang lain gitu kan, pengadilan khusus mengenai itu. Yang harus dibentuk tahun 2000 sekian katanya itu kan. Ya, tapi untuk sementara waktu kemudian MK masih mengadili itu sampai terbentuknya itu. Kan gitu putusannya. Artinya bahwa di sini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kalau penyelesaian sengketa pilkada itu dilakukan oleh MK. Tapi kan belakangan ini kan akhirnya menjadi kewenangan permanen dari MK. Ya, jadi dulu dikatakan itu bertentangan, sekarang tidak bertentangan.
kan. Karena perkembangan pemikiran gitu kan, perkembangan keadaan, perkembangan ketatanegaraan gitu kan, seperti itu, sehingga dia berubah putusan itu. Itu yang membuat kemudian terjadi perbedaan juga, baik secara internal maupun secara eksternal. Artinya internal antara putusan mahkamah itu dan eksternal antara putusan mahkamah dengan putusan mahkamah gitu kan. Bahkan antara undang-undang dengan yang lain gitu kan gitu. Saya kira itu ya. Baik, Itu Prof. argumentasi saya untuk menjawab pertanyaan mengapa kemudian terjadi berbeda pandangan itu. Ya. Sama satu pertanyaan terakhir tadi, Prof, dari Ya. Isti tadi mengenai Ya. problematik ini apakah menunjukkan adanya indikasi Iya. kelemahan dari pembagian kekuasaan antara MA dan MK? Ya. Saya kira iya, dan tadi saya sudah katakan juga sebetulnya kan bahwa dengan pembagian seperti ini dimungkinkan sekali ada perbedaan pandangan antara hakim-hakim itu. Nah, oleh karena itulah makanya sistem ini sebetulnya tidak bagus. Itu kan, itu dan kita sudah buktikan ketidakbagusannya itu terjadi pertentangan-pertentangan yang sangat prinsipil sebetulnya juga kan gitu kan. Nah, oleh karena itu harus ada di dalam satu kesatuan, gitu, kesatuan lembaga gitu, sehingga dia menjadi bisa kontinuitas, sinkronisasi pemahaman tentang suatu peraturan perundang-undangan itu akhirnya sama begitu kan. Itu saya kira sama seperti tadi misalnya PK gitu kan, satu mengatakan tidak boleh, satu mengatakan boleh. Ini kan kalau kita lihat dari alasannya betul semua gitu kan. Nah itu kan, nah, kalau dia menjadi satu, dia akhirnya kan satu pandangan saja dia di situ. Ya kalau dari segi check and balances barangkali ada baiknya gitu kan, kalau kita mau ukur situ kan, sehingga memungkinkan terkontrol suatu putusan pengadilan yang satu dikontrol oleh pengadilan yang lain gitu kan. Tapi itu kalau misalnya sama alat ujinya gitu, tapi ini kan beda gitu kan. Oleh karena itu saya kira ini merupakan kelemahan dari sistem kita yang perlu kita perbaiki, sempurnakan dengan cara yang saya usulkan tadi itu, yaitu ada satu lembaga yang satu kesatuan lembaga pengujian. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya, sangat menarik sekali. Ini mungkin ke depan harus banyak diskusi, ruang diskusi seperti ini lagi karena ternyata ada banyak isu yang ditanyakan Ya. dan juga Setuju. didiskusikan. Ya, Betul. ya Prof. Baik, Ibu Bapak sekalian, mengingat ini waktu kita ini sudah sangat terbatas, kami mohon maaf bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak sempat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan. Kami mohon maaf sekali karena dari Mahkamah Konstitusi memberikan batasan waktu sampai pada pukul 10.20 dan ini tersisa 2 menit saja. Jadi itu mungkin tidak dimungkinkan lagi untuk kita berdiskusi. Begitu. Terima kasih banyak kepada Prof Galang untuk pemaparan materinya dan juga diskusinya. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak sekalian, para hadirin yang sudah berdiskusi bersama Prof Galang terkait topik problematik perbedaan tafsir oleh MA dan MK dalam judicial review. Tentu saja ini ke depan masih banyak sekali topik yang bisa kita diskusikan terkait dengan masalah ini. Saya yakin ke depan akan banyak ruang diskusi, baik itu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, begitu juga dengan fakultas-fakultas hukum yang ada di Indonesia ini. Semoga ruang diskusinya semakin banyak sehingga perkembangan dari hukum konstitusi itu bisa lebih luas dan bisa juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketatanegaraan yang selama ini berkembang. Baik, cukup sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, akan ada sesi foto bersama dulu. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang belum mengaktifkan kameranya, mohon untuk mengaktifkan dulu kameranya karena kita akan melakukan foto bersama dulu. Baik, silahkan.
Baik, terima Yang kasih Pak Moderator. Saya akan membantu memberikan aba-aba untuk melakukan sesi foto bersama pada acara webinar kita kali ini. Bapak Ibu siap untuk on cam? 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya, 1, udah Mas, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, sebentar Bapak Ibu. Kamera. Slide kelima ya Bapak Ibu, mohon maaf ini agak lama sebentar. Kita masih melakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya. Satu, 2, 3. Cukup ya, Mas. Oke, satu lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Acara kami kembalikan ke Bapak Moderator. Silahkan Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Dengan demikian berakhir juga kegiatan webinar kita, the webinar konstitusi pada pagi hari ini dengan topik problematik perbedaan tafsir oleh MA dan MK dalam judicial review yang sudah dibawakan materinya oleh Prof. Galang Asmara. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di webinar konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya Freddy De Souza selaku moderator, izin mundur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Freddy. Terima kasih Prof. Mas Galang dan Adam. Pak